Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa kabar kita semuanya? Yang pasti, semangat Roh Kudus masih tetap menyala-nyala dalam hidup kita, karena Roh Kudus juga bekerja untuk menyemangati orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya percaya kita masih dalam kondisi semangat dari Roh Kudus. Saudara-saudara, kita akan beribadah sederhana kembali pada saat ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Karena itu saudara-saudara, mari kita persiapkan untuk masuk dalam ibadah sederhana ini dengan kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan Bapa di sorga, karena karuniamu selalu baru bagi kami, yang dilakukan oleh Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami. Dan itu yang menyemangati kami menjalani perjalanan ini Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kami mau Tuhan Roh Kudus yang membantu kami, menolong kami mengerti tentang firman-Mu, agar firman-Mu itu dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita ada tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25, demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian firman Tuhan, saya bacakan kembali. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman perjalanan pelayanan saya memberikan pengajaran, memberikan pembelajaran bagi saya dalam hal menyesuaikan kehidupan sehari-hari. Ketika saya pindah dari satu pelayanan ke tempat pelayanan yang lain, saya akan mempelajari yang namanya suasana lingkungan tersebut, baik dari sosial budaya yang ada pada lingkungan tersebut, sosial budaya yang sangat katakanlah yang dominan pada tempat itu. Contoh, kalau saya berada di Pulau Jawa pada saat itu di kota Solo, saya mempelajari budaya Solo dengan satu tujuan. Sebenarnya saya ingin berada di daerah itu dapat diterima secara sosial budaya dan berbagai aspek-aspek kehidupan yang lain. Dan makanya saya mengatakan setiap melakukan perjalanan ke suatu tempat dan tinggal untuk berada di tempat itu, baik untuk beberapa tahun atau beberapa hari, saya akan mempelajari apa dan bagaimana tempat tersebut. Dan saudara-saudara, misalnya kalau di tempat tersebut cara menyapa orang itu dengan kata halo, saya akan lakukan dengan halo. Atau mungkin bisa saja menyapanya dengan kata woi, bisa saja terjadi. Contoh, sebagai orang Batak Toba, saya akan pernah pergi ke daerah Tiga Ras, yang dimana dominasinya adalah Batak Simalungun. Tentu bahasa Batak Toba itu sangat keras dibandingkan dengan Batak Simalungun yang begitu halus. Maka saya harus menyesuaikan diri pada tempat tersebut agar saya di welcome, saya bisa diterima dalam tatanan kehidupan sehari-hari di tempat itu. Kalau di Toba saya mengatakan hamu, kalau di Simalungun saya akan mengatakan ham. Ini dalam hal perbedaan, masih banyak hal. Bahkan ketika saya pernah berkunjung ke Pulau Dewata,
bersama-sama dengan teman-teman. Ada 2 kali saya berada di sana. Pertama dengan Naposubulung atau di Bandung, dan yang kedua bersama dengan guru-guru sekolah minggu Jaga Sampurna. Pada saat itu adalah pada perayaan Hari Nyepi. Saudara-saudara, Hari Nyepi di Pulau Dewata itu adalah setiap orang, baik dari manapun dominasinya, akan melakukan apa yang ada atau apa kegiatan nyepi di situ. Tidak boleh, karena mengatakan saya bukan orang Bali, saya bukan orang Hindu Bali, maka saya boleh dong melakukan yang lain. Tidak, saya sudah terlibat dalam hal itu, maka saya harus melakukan itu. Aktivitas Hari Nyepi, yang dimana 24 jam saya tidak bisa boleh keluar dan tidak bisa menyalakan yang namanya cahaya yang lainnya. Saya harus menyesuaikan supaya saya di welcome. Dan bahkan ketika kami pergi ke sebuah objek wisata di tempat tersebut, di Tampak Siring namanya, kami harus masuk ke sebuah pura. Ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan saya bisa datang seperti itu. Ternyata kami harus mengenakan perlengkapan adat di situ. Salah satunya adalah ada seperti blankon, kemudian ada ikat-ikat, kemudian agar kami diizinkan masuk di situ untuk berada di pura tersebut. Nah, dan itu akan mempengaruhi kami juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ada pada pura tersebut. Sehingga pura itu, aktivitas ada di situ, aktivitas agama di situ sangat mempengaruhi kami, para wisata yang hadir pada saat itu. Sangat mempengaruhi sekali. Karena itu saudara-saudara, kami memang sangat dipengaruhi. Kami bisa hidup di tempat itu, kami bisa menikmati kehidupan di pura itu karena kami dipengaruhi oleh tatanan kehidupan yang ada di tempat tersebut, yaitu adat istiadatnya maupun budaya atau agama yang ada di tempat tersebut. Karena kami datang sebagai wisata. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berangkat dari itu, dari apa yang saya sampaikan tadi, itu yang kita mau pergumulkan dalam firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, dalam perikop kita ini Paulus memaparkan kepada jemaat di Galatia bahwa memang mereka dulu sebelum menjadi orang-orang Kristen, mereka itu beraktivitas sebagaimana mereka dalam tatanan kehidupan lama mereka. Mereka melakukan segala aktivitasnya dalam tatanan kehidupan lama mereka. Kalau mereka adalah orang beragama Yahudi dan punya tradisi Yahudi, itu yang mereka lakukan. Mereka dipengaruhi oleh itu, mereka dipimpin oleh itu. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan mereka tidak di situ lagi. Mereka tidak dalam kehidupan yang lama lagi, tetapi mereka dalam kehidupan yang baru. Yang dimana yang membawa mereka dari kehidupan lama ke kehidupan baru adalah Kristus Yesus. Ini yang membawa mereka ke sini. Salib Yesus itu yang menjadi jembatan mereka. Ini yang membawa mereka ke sini. Sama halnya dengan kita semuanya. Kita dulu di sini. Tapi ketika kita di sini, kita dibawa oleh salib Kristus Yesus dan kita berada di sini. Salib itu adalah jembatan emas berada di sini di dalam kehidupan baru kita. Ini sangat luar biasa sekali. Dulu Nomensen membawa salib Kristus Yesus sebagai jembatan kita untuk berada sebagai dalam kehidupan baru. Dan penuh dengan tantangan. Karena itu saudara-saudara, itu sebabnya salib Kristus Yesus itu kita temukan dalam kehidupan ketika kita dibaptis. Ketika kita dibaptis, maka kita dijembatani untuk berada dalam kehidupan baru. Sebelum kita dibaptis, kita berada di sini dalam kehidupan itu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka ketika kita sudah berada di sini, tentu bukan ini lagi yang mempengaruhi kita, bukan kehidupan lama lagi mempengaruhi kita. Ini sudah putus. Tetapi kehidupan yang barulah yang mempengaruhi kehidupan kita. Supaya kita bisa hidup. Supaya kita memang beraktivitas di sini. Kalau masih kehidupan lama yang kita bawa, sebenarnya kita tidak akan pernah bisa hidup.
Kita akan selalu berbententangan, akan seperti ini. Tidak akan pernah bisa itu. Maka murni hidup kita saat ini berada di sini. Kalau kita katakan dalam nats ini, Paulus mengatakan jikalau kita hidup oleh roh. Ketika kita sudah dibawa oleh Kristus di sini, maka kita hidup. Rohlah yang membawa kita menjadi yang hidup di sini. Semuanya 100% rohlah yang kalau dikatakan dalam nats ini, kita hidup oleh roh. Rohlah yang membuat kita bisa hidup di sini. Roh Allah, Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dikatakan Paulus dalam hal ini pada ayat 25, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, sangat menarik sekali saudara-saudara. Kalau yang dimaksud oleh Paulus dalam hal ini dipimpin oleh roh, berarti kata dipimpin. Saya mau lihat dalam hal kepemimpinan. Kepemimpinan, kalau dalam teori kepemimpinan adalah mempengaruhi, influence. Ya, mempengaruhi, katakanlah sebuah komunitas kehidupan di sini, sebuah tim yang ada di sini. Kalau kita pakai istilah tim, ada pemimpin di sini yang mempengaruhi timnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas menuju sebuah tujuan. Tim ini, rohnya di sini atau pemimpinnya di sini, dia akan mempengaruhi setiap orang yang ada di sini melakukan apa yang dimaksud oleh tim ini, oleh pemimpin ini. Karena pemimpin ini melihat ada sebuah tujuan yang sangat jelas. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka roh itulah atau pemimpin itulah yang mempengaruhi setiap komponen manusia atau orang-orang yang ada di sini untuk berada di sini, di tujuan tersebut. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dia tidak hanya mempengaruhi saja, tetapi dia juga ikut beraktivitas agar setiap orang yang akan dipimpinnya itu bergerak dan melakukan apa yang diberikan oleh yang memimpin tadi dalam hal mempengaruhinya tadi. Kalau dia hanya bos di sini, kita ke sana katanya seperti itu, tetapi dia tidak ikut terlibat. Dia hanya menjalankan sebuah perintah di sana. Kita harus berada di sana, kita harus ke sana, tapi dia tidak pernah mempengaruhi. Ini tidak akan pernah mau berada di sana. Tetapi pemimpin tersebut dia akan pengaruhin orang-orang di sini untuk berada di sini, karena inilah tujuan yang utama. Maka setiap orang di sini akan melakukannya, dan karena kenapa pemimpin ini juga melakukan itu kepada ini, maka akan bergerak kepada sebuah tujuan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita katakan roh Allah tidak pernah hanya memerintah kita, tetapi roh Allah bersama-sama dengan kita melakukan apa yang diinginkan oleh roh. Karena roh mengetahui kemana tujuan kita, kemana keinginan kita, kemana harapan kita, kemana iman kita. Roh itu tahu, roh itu mengerti. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini hari ini sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau tadi saat dari awal saya mengatakan di suatu tempat saya akan dipengaruhi oleh tempat tersebut untuk bisa hidup di sini. Nah, kalau dalam hal ini hidup kita dipengaruhi secara 100% oleh roh dan kembali kepada kita. Apakah kita sudah menikmati dan mau dipimpin oleh roh? Karena roh sendiri juga bekerja untuk kita. Apakah hanya roh yang hanya bekerja untuk kita? Bagaimana kita? Kita apakah juga bekerja bersama dengan roh? Yang pasti kita harus bekerja bersama dengan roh. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa roh Allah kita tidak tahu kemana kita, tujuan kita. Tanpa roh Allah kita tidak mengerti apa yang akan kita capai. Tetapi roh Allah yang tahu dan roh Allah yang mempengaruhi kita, dan roh Allah juga bersama-sama dengan kita melakukan itu, mencapai tujuan itu. Karena itu saudara-saudara, mari kita hidup dipimpin oleh roh Allah.
Tuhan Bapa di sorga, terima kasih. Sungguh luar biasa Tuhan, hidup kami hari ini dan selamanya. Ternyata kami bisa ada saat ini adalah karena Roh-Mu Tuhan yang bekerja kepada kami dan mempengaruhi kami. Dan bahkan tidak hanya itu, membawa kami kepada sebuah tujuan yang sangat jelas, yaitu kehidupan sorgawi yang telah ditetapkan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan telah dipersiapkan untuk kami Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya dan yang menjadi pengikutnya. Roh Allah lah yang membawa kami ke situ, dan Roh Allah lah yang mempengaruhi kami. Karena itu Roh Allah juga ikut bersama dengan kami melaksanakannya. Tuhan, kami percaya Roh Allah bekerja menolong kami melakukan itu semuanya. Kami siap Tuhan, dan kami mau dipimpin oleh Roh. Inilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa.